Tidak sabar untuk mengikuti treatment ini gitu. Jadi sebenarnya ada treatment khusus memang. Treatment khususnya itu Oke, cek, welcome to my podcast. terkait anyep ini isu wah banyak banget bang. Di lapangan itu ada yang berhasil, ada yang enggak. Tapi alhamdulillah kalau mengikuti benar-benar itu berhasil gitu. Yang jadi masalahnya ini banyak teman-teman di lapangan di komunitas lah ya itu tidak sabar untuk mengikuti treatment ini gitu. Jadi sebenarnya ada treatment khusus memang. Treatment khususnya itu bagusnya tahu lah, tapi ini sebagai informasi juga. Yang pertama itu harus konsisten waktu. Konsisten waktu ya kalau misalnya dia aktif di pagi terus. Jangan hari ini pagi, besok malam, besok subuh, besok ngalong. Itu benar-benar kacau dan akhirnya nanti orderan itu pun agak sulit untuk bisa masuk ke akun mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, kita semua mitra driver pasti tahu lokasi yang strategis. Ya kalau nongkrongnya itu tadi pernah saya sampaikan juga di tempat di sama Bang Jimmy, kalau kita nongkrong di Temiang ya nggak dapat order, Ya, karena kuburan sana kan. Di Galang sana Di Galang sana ya nggak dapat order. Tapi kalau sudah masuk ke wilayah yang Nagoya, Penuin apa segala macam itu pasti ada potensi order lebih banyak di daerah tersebut. Yang ketiga, ini yang paling penting juga, kebiasaan kita ini kan nongkrong sama teman-teman yang gacor nih bang. Akhirnya yang pertama kita pasti kalah saing, dan yang kedua itu pasti kita sakit hati. Belum selesai, udah pergi balik lagi dia juga yang masuk gitu. Jadi izinkan saya untuk kasih data juga ke Bang Gusril. Ini ada data tapi kita nggak bisa tampilkan di layar. Ini untuk informasi juga, nanti Bang Gusril bisa sampaikan ke anggota bahwasannya apa yang saya sampaikan pada saat itu diterapkan maka itu akan ada hasilnya sebenarnya gitu. Ini salah satu aja, tapi nanti kalau mau cari yang lain juga sebenarnya ada. Nah ini contoh salah satu. Ini setiap hari dia tupo bang. Setiap hari dia tupo dengan jam kerjanya hanya bukan hanya sih, maksimalnya 8 jam sampai 9 jam. Dan dia itu konsisten terus waktunya segitu. Gitu. Dan ini dia tidak pernah tupo sehari pun. Selalu tupo setiap hari gitu. Jadi kalau 60.000 ini tuh bonusnya, insentifnya, ini tarifnya gitu. Jadi data ini dari bulan, bisa dilihat dari bulan April paling ada 3 kali lah ya. Ini mungkin karena jamnya juga dia mungkin libur atau gimana atau iseng-iseng gitu. Nah sisanya itu dia dari anyep dia perbaikan sampai ke atas, itu sampai bulan ini itu tidak ada perubahan, tetap segitu. Jadi ini sekaligus juga untuk menjawab pertanyaan yang kedua sebenarnya Bang Gusril. Kenapa ada yang sebentar, ada yang lama gitu. Kalau misalnya dia sudah gacor, ternyata dia tidak mempertahankan konsistensi waktunya tadi, maka itu bisa menurunkan jumlah orderan yang masuk ke mereka Bang Gusril gitu. Jadi kebanyakan, saya nggak bilang semua ya, tapi ada beberapa itu kayak nggak mungkin lah bisa berubah. Saya aktifin aja 24 jam. Akhirnya di rumah dihidupin terus 24 jam. Sampai di Nagoya pun 24 jam terus. Mitosnya itu bisa memperbaiki akun. Padahal sebenarnya bisa dibilang semakin lama dia aktifkan akun itu dengan kondisi akunnya yang parah, itu bukan treatment yang baik untuk memperbaiki akun. Gitu Bang Gusril. Jadi saya juga nanti akan mungkin bisa minta datanya juga ke Bang Gusril. Mana sih teman-teman yang mungkin sudah pernah melakukan tapi tidak berhasil, nanti kita bedah juga di sini. Oh ternyata kesalahannya ini gitu. Jadi bukan maksud tim operasional termasuk saya Bang Gusril ya untuk bilang oh kalian itu nggak ngikutin, salah, nggak gitu. Tapi kita cari solusi bagaimana mitra ini bisa ya minimal bawa pulang itu nggak zong lah bang, kan gitu. Jadi nanti juga pastilah Bang Gusril pasti ada kopdar dengan ketua komunitas semuanya. Ini juga bisa disampaikan gitu, dan dari melalui video ini juga nanti bisa diinformasikan ini ada loh sebenarnya mitra yang masih bisa tupo gitu, dan banyak sebenarnya dari data kita sih lumayan banyak. Memang kalau dibilang semuanya tupo pasti nggak mungkin bisa dari jumlah orderan juga, apalagi sekarang pandemi begini bang, orderan menurun sekali. Tapi minimal untuk mempertahankan akun ini bisa normal. Bisa masuk order setiap 1 jam mungkin 3 order, 2 order. Ini masih ada cara yang tadi saya sampaikan gitu.
kebanyakan, sekali lagi saya sampaikan, kebanyakan itu ya teman-teman kurang sabar sih sebenarnya. Tidak konsisten lah ya, tidak konsisten berarti. Betul gitu. Jadi termasuk ada salah satu anggota Bang Gusril juga, Bang Leo nih. Iya benar. Nah, Kemarin lagi posisi terapi kan sekarang. iya lagi masih terapi, ngambek kemarin sama saya, Bang. Bang Kor ini susah kali ditemuin segala macam, padahal dia jarang nelpon gitu kan. Pas kita cek ternyata ada masalah di situ. Oke Bang, saya komitmen 2 minggu atau 3 minggu ini saya coba gitu. Karena memang saya sendiri sih nggak tahu persis waktu ini berapa lama, seminggu atau 2 minggu. Ya, tapi betul. kita ambillah tengah-tengahnya aja, selama 1 bulan itu kan ada 4 minggu. Yeah. Oke, kita ambil tengahnya 2 minggu lah. Bang, coba dulu 2 minggu ya. Jadi bulan ini dicoba 2 minggu dulu, diterapkan seperti itu. Kalau memang tidak ada perubahan, datang lagi. Alhamdulillahnya selama ini tuh nggak ada yang balik lagi, ada yang benar-benar nggak balik lagi. Ya apa salahnya bawa pisang gitu, gacor gitu. Ini udah gacor, udah Ya, diam udah Bang. deh. Pas aja Bang Kori ya, kursi aja Bri. Kalian gacor? Iya, giliran gacor, Adem. diam aja Bang. Bawa pisang keju pun nggak? Nggak bercanda. Ya. Jadi intinya silakan dicoba dulu. Apa yang treatment 3 tadi saya sampaikan, dicoba dulu. Kalau memang tidak berhasil, silakan datangi kantor operasional. Kalau di Batam silakan temui saya. Tapi kalau di luar kota masih banyak juga teman-teman driver engagement. Teman-teman driver engagement pasti ada waktu untuk bisa melayani semua mitra yang ada di Indonesia sih. Seperti itu Bang Gusril. Ada pertanyaan lagi yang selain itu Bang Gusril? Saya memang concernnya di 2 tadi itu. Saya 2 tadi, Bang. Yang pertama itu yang terkait masalah Karena itu yang paling hangat lah Bang. Ya, yang kita yang hangat-hangat nih aja lah ya kan. Ya kalau yang lain tuh kita tidak. Yang intinya adalah apa yang saya sampaikan. Saya mungkin mau mengulas sedikit terkait masalah yang tadi disampaikan terkait tupo tadi ya. Ya. Ini tuh saya tetap ini akan saya dorong untuk supaya menjadi masukan. Bagaimanapun juga seperti yang disampaikan tadi, apa yang disampaikan oleh Bang Kor ini kan treatmentnya semoga itu bisa dijalankan oleh kawan-kawan. Ya. Yang kita kan mencoba mencari solusi bagaimana membantah apa yang terjadi di lapangan. Saya udah coba loh kan gitu kan. Ya. Nah, artinya salah satunya adalah saya tetap menekankan adalah bagaimana yang sudah tupo ini supaya ada jeda waktu dulu mereka. Oke. Dan ini jujur aja benar-benar saya memberi masukan kepada pihak operasional ataupun pihak GI supaya kawan-kawan ini ada ini gitu loh, ada jeda dia untuk istirahat. Saya tetap akan bertahan di situ. Enggak ada maksud bagaimana, karena kan jangan seseorang tuh kadang hanya melihat kemampuan saya sampai 50 orderan pun oke, padahal sebenarnya kemampuan diri kita itu sebenarnya nggak sampai segitu. Ya. Memaksakan di jalanan. Dan ujung-ujungnya apa? Kita semua yang repot. Baik itu komunitas-komunitasnya, baik itu pihak operasional, baik itu kasihan Pak officer kita, satgas kita. Apa coba terjadi kecelakaan karena memang mereka kecapean, memaksakan. Walaupun sebenarnya bisa dibilang pendapatan kita itu kan beda-beda Bang. Ya. Maksudnya gini, kebutuhan kita di rumah itu kan pasti beda-beda gitu. Bisa jadi saya 22 poin cukup gitu. Tapi bisa jadi mungkin teman-teman di luar sana, saya 22 poin nggak cukup nih. Ya artinya dia kejar sampai 30. Betul, Yang kita maksud adalah karena mengejar kebutuhan yang merasa dia masih kurang, akhirnya malah berefek. Mohon maaf lah, ada salah satu driver kita yang kemarin juga sudah dibantu oleh Bapak Satgas kita kan, yang akhirnya mungkin berapa bulan lah, 2 bulan 3 bulannya belum tentu normal karena memang patah kaki kan gitu. Betul. Artinya kita tidak ada menginginkan itu semua. Artinya dari tadi mengejar pingin lebih yang dimaksud tadi karena atau mungkin kebutuhannya belum mencukupi tapi memaksakan. Nah, makanya salah satunya juga sistem ini mempengaruhi mencegah orang untuk supaya tidak kebablasan. Nah, makanya kita bukan tanpa dasar menyampaikan ini, hanya meminta biarin yang gacor-gacor ini biar nggak mendapat duit lebih, bukan itu. Di satu sisi memang untuk berbagi kepada yang belum orderannya banyak dapat ini, tapi satu sisi mengamankan mereka. Tujuan kita semua duduk di sini kan untuk bagaimana kawan-kawan itu nyaman ngebit dan keselamatan mereka terjaga, kan itu pada prinsipnya. Oke, Close Podcast. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, and share videonya. Thank you.